Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniako Koiso di hadapan Parlemen Jepang berjanji untuk kemerdekaan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapatkan bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum pergerakan nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumeki Harada. Rajiman Udiningrat, tokoh pergerakan nasional, ditunjuk sebagai ketua, tapi tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI, misalnya Jenderal Ijaki dan Yoiro. Keberatan dua jenderal itu, mayoritas petinggi militer Jepang mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1905 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik, sesuai harapan Jenderal Kumeki Harada. BPUPKI dibubarkan oleh Jenderal Toge Hisaiki, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI sebagai besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta dan Rajiman Widioningrat, wakil PPKI, terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 9. Di tengah kabar pengorbanan di Jepang, Panglima Angkatan Perang di Jepang di Asia Tenggara menyambut kedatangan mereka. Jenderal Toge berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan. Kabar gembira tepat pada hari mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia membawa Soekarno dan Hatta ke Ranges Dengklok pada hari 16 Agustus. Dalil situasi Jakarta, pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pada akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indes Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Tanpa gangguan dari Jepang, Soekarno lalu membacakan ke anggota PPKI dan pemuda di Serambi. Naskah yang singkat tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya. Jalan Pengesahan Timur nomor 56 Jakarta. Tokoh-tokoh pergerakan nasional dan rakyat biasa mendengar pembacaan itu dengan hikmat. Setelah itu bendera merah putih jahitan Fatmawati, istri Soekarno, dinaikkan perlahan diiringi lagu Indonesia Raya. Penghormatan pun diberikan. 17 Agustus 1900 Indonesia akhirnya merdeka. Ini bukanlah melainkan hasil perjuangan dari seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan mengantarkan bangsa Indonesia bergelut dengan Jepang. Mereka telah berjungkir, tapi pengaruhnya belum berakhir. Inilah dialami oleh fotografer Mendur bersaudara dalam Jepang menghancurkan kamera Alek Mendur sang kakak. Karena itu fans sang adik mengubur negatif fotonya di halaman kantor Surat Kabar Asia Raya demi selamatkan bukti-bukti proklamasi. Di tempat lain, Perwata berhasil mengabarkan proklamasi lewat media cetak, juga melalui siaran radio dengan menggunakan. Di desa-desa, pemuda Republik berperan meneruskan kabar-kabar proklamasi.
Mereka berkeliling dan berteriak, "Jepang menyerah, Indonesia merdeka." Akhirnya tiap orang menjadi saksi Indonesia telah merdeka. Semua